Ketemu lagi dengan saya di channel Rizda Boruparna. Kali ini saya akan menyapa para petani dimanapun Anda berada. Petani porang, petani jagung, petani duren, petani coklat, petani saca inci, petani talas benang, petani tembakau, petani apapun itu. Kali ini saya akan membahas cara mengukur kesuburan tanah kita. Untuk apa itu? Ya biar kita bisa membayangkan, bisa memprediksi kira-kira nanti tanaman kita akan tumbuhnya bagaimana, hasilnya bagaimana gitu. Ya, tapi bagi Anda yang tulisan subscribe-nya masih merah, klik dulu tuh biar hitam, biar lebih bermanfaat, mumpung gratis. Dan jangan lupa di komen ya, dikasih masukan ya, di like. Terus share dong supaya banyak orang bisa memperoleh manfaatnya. Dan klik itu loncengnya supaya Anda mendapatkan info-info yang bermanfaat lainnya. Nah, coba kita lihat di sini, saya udah paparkan beberapa jenis tanah yang ada di sekitar saya. Ini tanah dari kebun saya, ini semua ini berbagai macam ya. Ternyata di satu daerah aja jenis tanahnya bisa macam-macam begini. Logikanya sih semakin hitam dia dan semakin basah dia lebih subur. Ini tanah asli di Sirpang Tolu. Ini tanah yang kena kotoran kerbau di Dalan Permenangan. Ini kotoran kerbau Bapak Ayu Sirpang Tolu. Ini kotoran kerbau yang udah diaplikasikan Promol 12. Kotoran kerbau dari Bapak Ayu. Beda ya jenis tanahnya. Terkadang tanah kita itu perlu perlakuan khusus seperti saya misalnya Promol 12. Yang merah ini tanah di depan rumah ini. Sekali lagi kita jelaskan lagi di sini ya. Ini tanah depan rumah. Ini tanah Langge Sirpak Tolu. Ini tanah yang kena kotoran kerbau Dalan Permenangan. Ini kotoran kerbau Sirpang Tolu Pak Ayu. Ini kotoran kerbau yang ada Promol 12-nya, udah diaplikasikan Promol 12. Kotoran kerbau dari Bapak Ayu. Beda-beda ini tanahnya. Sekali lagi kita jelaskan lagi di sini karena nanti kalau kita ukur memang berbeda dijelaskan dari mana tanah ini ya. Yang paling merah ini tanah di depan rumah. Yang ini tanah asli dari kebun Sirpang Tolu. Yang ini tanah yang ada kotoran kerbaunya dari Jalan Permenangan, Dalan Dairi. Yang ini tanah yang ada tai kerbau dari Sirpang Tolu. Yang ini tanah kerbau yang kita udah aplikasikan Promol 12. Jadi beda-beda ya. Nih beda kan? Alat mengukur kesuburannya gampang. Ini nih pakai lampu begini nih. Kalau dia menyala semakin cerah semakin subur berarti. Jadi kita tes ya, kita lihat dulu nih. Ada lempengan baja di bagian paling bawah dari alat ini. Kita tinggal tancapkan aja ke tanah yang kita mau ukur. Peralatan sederhana begini terbuat dari paralon dan lempengan baja nih di pucuknya ini. Terus di dalamnya ditaruh kabel listrik ya, dan di ujungnya untuk tempat dop lampu. Sederhana, jadi kita bisa membuat sendiri. Murah kok peralatannya kalau kita beli, tapi kalau bikin sendiri ya ini nih caranya nih, ini peralatannya. Ya, yang penting ada dop lampunya, yang wattnya jangan terlalu kecil ya. Ini adalah alat untuk menguji tingkat kesuburan tanah yang ada kabelnya ini. Sementara yang ada baterainya ini untuk menguji pH tanah, ya kan? Perlu diketahui bahwa pH tanah itu perlu kita tahu sebelumnya apabila kita tanam supaya tahu persis tingkat keasamannya bagus enggak. Nah ini kalau dia tulisannya begini berarti dia alatnya bagus.
Tinggal kita colokkan nanti. Kita colokkan ke tanah begini, akan muncul pH-nya berapa gitu. Sementara ini kita akan lihat tingkat kesuburannya semakin jelas, semakin cerah. Kalau kita udah tancapkan nanti colokannya begini, kalau kita udah colokkan ke tanah, semakin cerah dia nyalanya, semakin subur berarti tanahnya. Halo, ini saya. Udah nampak belum mukaku? Nampak enggak ini semua? Nah, ini saya perkenalkan, ini tanah di depan rumah kami. Agak-agak jingga, keren warnanya. Ini tanah saya di Sirpang Tolu. Ini tanah yang ada kandungan kotoran kerbau di Jalan Permenangan. Ini kotoran kerbau Bapak Ayu Sirpang Tolu. Dan ini kotoran kerbau Sirpang Tolu yang udah saya aplikasikan Promol 12. Sekarang kita tes dulu bagaimana tingkat kesuburan mereka. Apakah subur, bisa kita tangani apa tidak. Pertama kita colokkan listriknya. Baru ini pertama kita lihat, ini tadi nyala. Enggak nyala lagi dia. Enggak nyala lagi dia. Tadi yang pertama nyala. Oke. Habis itu ini kita lihat nih, tanah Sirpang Tolu. Enggak nyala juga guys. Nah, ini tanah Permenangan yang ada kotoran kerbau. Enggak nyala juga. Memang udah beberapa hari ini saya ambil. Nah, ini tanah Sirpang Tolu Bapak Ayu. Kedip. Lebih cerah. Ini sekarang yang udah dikasih Promol 12. Wow, lebih cerah. Berarti dikasih Promol 12 memang lebih bagus, dan kotoran kerbaunya juga kita bisa lihat. Kita bisa belajar ya. Hai petani Indonesia, salam sukses. Oke, ini sekarang saya coba kasih air. Katanya tadi nggak dikasih air, ini air. Udah, ini saya kasih air. Nanti kita tes. Ya, semua dikasih air kecuali yang ini. Ya udah, ini juga diperciki lagi, biar puas. Nah, oke, kita ukur sekarang. Eksperimen. Ya. Kita ukur mulai dari tanah depan rumah ini, guys. Oh, nyala kalau ada air. Oke, ide baru. Ini tanah Sirpang Tolu asli. Kedip. Tuh, woi, kedip. Woi. Nah, ini tanah Permenangan yang ada air. Nyala memang, guys. Ya. Ini kerbau Sirpang Tolu. Nyala juga. Ini yang Promol 12. Lebih cerah, guys. Jadi intinya tanah itu butuh air. Bagaimana caranya supaya tanaman kita semakin banyak air, semakin subur lah tanah kita. Itu eksperimen dari Mama Wanta. Oke, terima kasih guys. Cek pH tanah yuk. Ini udah kita alirkan ke listrik, tetapi kita mau coba dulu pH dari semua tanah yang ada di sini bersama dengan penjelasannya. Ini adalah tanah yang awalnya belum dikasih belum dikasih pupuk. Jadi tanah aslinya kita lihat pH-nya. pH-nya 70. Ini sesudah ada kotoran kerbau. Nah, pH-nya 70. Yang ini tanah yang sudah ada kotoran kerbaunya, 70 pH-nya. Ya, yang ini dari kebun yang lain. Tanah asli 70. Ini juga sama. pH-nya sama 70. Yang ini juga pH-nya sama. Kita colokkan aja begini, pH-nya 70. Yang ini juga Yang ini juga, yang ini udah dikasih Promol 12. pH-nya berapa kita lihat. Iya. Apa? Kemana nih? Kenapa mati sayang? Alat mengukur pH tanah ini kalau normalnya dia itu adalah 7. 6, sekian juga udah bisa. Semakin rendah pH-nya berarti
tingkat keasamannya tinggi. Jadi perlu diukur juga kalau asam tanahnya, biasanya tanamannya tidak tumbuh kalau kita tanami. Di video saya sebelum-sebelumnya sudah pernah kita buat di channel YouTube Risda Buruparneni caranya mengukur pH tanah. Jadi boleh lihat ya di video-video di channel ini. Dan jangan lupa di-share, di-komen ya, dan subscribe-nya penting sekali tuh. Jadi kalau pH-nya masih di bawah 5 ke bawah itu berarti kita perlu keringkan tanahnya. Jangan terlalu asam supaya bisa ditanami. Itu perlunya tanah itu dikasih bedengan supaya tidak terlalu asam tapi layak ditanami. Tanah yang kita udah coba di sini semuanya sudah memenuhi standar untuk ditanami. Tapi suburnya apa enggak itu tadi kita udah periksa ya. Tapi kalau pH-nya semua sudah 7,0. Ini tadi mati tapi setelah dihidupkan dia tetap 7, sudah 7. Jadi udah layak ditanami. Tapi subur enggak? Lihat dari lampu nyala ini. Nah, informasi ini sangat penting kan bagi kita supaya kita tahu harus berbuat apa untuk tanah kita. Terima kasih.